Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dari Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat, dan Anda masih dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia edisi Ramadan. Di segmen ini kita akan bertemu dengan Syekh Fikri Thorik yang akan mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf dan Nabiullah Yakub dan Nabiullah Yusuf dalam segmen kisah Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا سلام يا سلام. Kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Yakub dengan putranya Nabiullah Yusuf alaihima wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam. Kini Nabiullah Yusuf sedang menghadapi ujian yang berat, di mana beliau berada di dalam penjara dan beliau dipenjarakan karena fitnah. Menurut riwayat dikatakan bahwa beliau di penjara itu kurang lebih selama 7 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Hingga Raja Mesir ketika itu bermimpi. Raja Mesir bermimpi. Wa qala al-maliku inni ara 7 baqaratin simanin ya'kuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja Mesir bermimpi. Waktu setelah bermimpi dia kumpulkan para pembesar-pembesar di kerajaannya, orang-orang pintar-pintar di kerajaannya. Ya salam. Dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku ada 7 sapi gemuk, 7 sapi gemuk dimakan dengan 7 sapi kurus. Aneh kan? Aneh kan? 7 sapi gemuk dimakan dengan 7 sapi kurus. Dan ada 7 bulir gandum subur warna hijau. Kemudian keluar gandum kering dan melilitnya sehingga gandum yang warna hijau itu ketutup. Hai para pembesar-pembesar kerajaan, berikan keterangan kepadaku tentang arti mimpiku ini jika kalian bisa mengartikannya. Para pembesar-pembesar kerajaannya ilmunya terbatas, tidak bisa mengartikan. Qalu adghathu ahlam. Apa yang mereka katakan? Mereka hanya bisa mengatakan, Raja, ini kembang tidur aja. Ini mimpi yang tidak punya arti. Ini mimpi yang tidak punya makna. Ini raja agak kesel juga. Disuruh ngartiin mimpi, malah dibilang nih mimpi nggak punya makna. Wa ma nahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Kami enggak bisa menerjemahkan mimpi. Ternyata ada yang suka bikin minuman raja itu, yang dulu pernah di penjara terus bebas. Kan kemarin udah diceritain. Ya salam. Ya salam. Dia bilang begini, Raja, saya baru ingat Raja, padahal dulu pernah dititipin sama Nabi Yusuf. Nanti kalau bebas ketemu Raja kasih tahu aneh difitnah. Dia lupa. Syaitan berusaha menjadikan dia lupa.
Akhirnya gara-gara kejadian mimpi itu, dia ingat ada penafsir mimpi yang hebat dan dia berada di dalam penjara. Namanya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia bilang, "Raja, saya ada. Saya aja bisa bebas dulu karena saya mimpi waktu itu saya pernah ngambil anggur." Dan dia bilang, "Saya akan bebas dan menjadi orang yang membuat minuman untuk raja. Maka izinkan saya berangkat menuju dia, Raja." Berangkat. Wah, raja suruh dia berangkat ke penjara di Mesir. Ketemu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak marah. Coba kalau kita begitu. Ente lupa ya, selama ini 7 tahun kemana aja? Itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena menjalani takdir ilahi. Kemudian singkat kisah begitu sampai, "Wahai Nabi Yusuf, ini raja mimpinya ini. Yang tadi kita ceritain, masa mau diulang lagi? Ya salam." Akhirnya singkat kisah Nabi Yusuf langsung jawab. Bukan hanya menjawab makna daripada mimpi itu, tapi sekaligus solusi. Inilah kelebihan orang yang dekat dengan Allah. Bukan hanya bisa menerjemahkan sesuatu, tapi bisa menyampaikan solusi. Dia bilang begini, bilang sama rajamu, 7 tahun dari sekarang, semua harus rajin untuk menanam. Zaman dulu nanam gandum. Harus rajin menanam. Nanti setiap panen, jangan pisahkan dari bulirnya. Maksudnya jangan semuanya digiling. Jangan pisahkan dari bulirnya. Kalau kamu mau makan sedikit aja. Karena setelah itu akan datang 7 tahun kemarau panjang. Jadi apa yang telah kalian simpan bisa kalian makan secukupnya. Tapi tetap sisakan untuk menjadi bibit di kemudian. Karena setelah 7 tahun musim kemarau, akan datang tahun di mana hujan akan turun. Dan buah-buahan akan subur kembali. Ya salam. Ya salam. Kita lanjut. Singkat kisah dia pulang. Dia sampaikan kepada raja, "Raja, kami sudah mendapatkan jawaban." Disampaikanlah jawaban yang tadi. Raja bilang, "Ini orang luar biasa. Bukan sekedar dia menerjemahkan mimpiku, tapi dia telah berhasil memberikan solusi. Kalau begitu, bebaskan dia dan hadapkan kepada aku." Datang lagi nih jemputan dari kerajaan. Pengen jemput Nabi Yusuf. Tapi apa kata Nabi Yusuf? "Ma balun niswah alladhi qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim." Sampaikan dulu kepada rajamu, bagaimana itu dulu wanita-wanita yang mengiris jari-jarinya. Sebab mereka aku masuk penjara ini. Difitnah oleh mereka. Coba disidang dulu mereka. Saya tidak mau keluar karena belas kasih seorang raja, tapi saya ingin keluar karena kebenaran. Akhirnya balik lagi ini. Raja, Nabi Yusuf minta disidang dulu wanita-wanita dulu itu yang ngiris apa? Jari-jarinya kan udah diceritain sebelumnya. Ya salam. Akhirnya raja sidang. Singkat kisah, para wanita itu akhirnya mengakui akan kesalahan mereka. Bahwa mereka mengatakan ini Yusuf orang baik. Terutama Zulaikha. Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Aku yang telah menggodanya. Wa innahu laminas sadiqin. Dan sesungguhnya Yusuf adalah orang yang benar. Akhirnya raja memenjarakan para wanita ini. Dan membebaskan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari penjara. Kemudian Nabi Yusuf ketika ingin menghadap kepada raja. Beliau berapih-rapih. Mengganti baju dengan yang lebih baik. Begitu ketemu dengan rajanya, Raja Mesir menaruh perhatian dan bangga kepadanya. Kemudian di saat diminta apa permintaan pertamanya, Nabi Yusuf memohon kepada raja agar membebaskan para wanita itu dari hukuman. Ya salam. Hatinya bersih.
Ada orang sekarang kayak begini? Insya Allah. Kita mengisahkan kisah para nabi agar menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kemudian apa kata raja? Innakal yawm ladaina makinun amin. Sekarang kamu mulai hari ini kami mengangkatmu menjadi orang yang kami percaya dan dekat dengan kami. Artinya dikasih jabatan. Kemudian kata Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ard. Inni hafidhun alim. Jadikan aku bendahara kerajaan. Karena aku bisa menjaga amanah dan aku tahu ilmunya. Aku bisa menjaga amanah dan aku tahu ilmunya. Ingat itu. Akhirnya apa? Akhirnya raja memberikan pekerjaan itu kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan raja kenapa mengangkat Nabi Yusuf? Karena terbukti Nabi Yusuf bukanlah pengkhianat. Dengan dihakiminya atau dengan disidangnya wanita-wanita yang pernah memotong jari-jarinya itu, terbukti bahwa Nabi Yusuf bukanlah pengkhianat. Ya salam. Akhirnya singkat kisah, Nabi Yusuf, beliau karena ahli dalam menulis, ahli dalam menghitung, Allah berikan kelebihan kepadanya. Mesir menjadi negara yang hebat, sembakonya paling kuat, dan begitu menghadapi 7 musim kemarau panjang, Mesir aman dari krisis sembako. Yang terjadi apa? Ternyata negeri Syam, negeri apa? Negeri Syam tidak jauh dari Mesir. Ya salam, ya salam. Itu negeri Syam ternyata juga sama mengalami musim paceklik, musim kemarau yang panjang, tapi mereka tidak punya persiapan. Beda dengan Mesir, lumbungnya banyak, gandumnya banyak. Akhirnya apa? Salah satu keluarga yang tinggal di negeri Syam, di negeri Kanaan, adalah ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, dengan keluarganya yang disebut dengan Bani Israel. 10 orang abang-abangnya Nabi Yusuf yang pernah menzolimi Nabi Yusuf, mereka datang ke Mesir. Mereka datang ke Mesir. Masih ingat ayat yang saya sampaikan? Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dengan keputusannya, Maha kuasa dengan aturannya. Akan tetapi banyak manusia tidak tahu. Dulu mereka menzolimi Nabi Yusuf, mereka menzolimi Nabi Yusuf, tapi sekarang mereka datang meminta-minta belas kasih dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya salam, ya salam. Akhirnya kelanjutannya, begitu mereka datang, mereka tidak kenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenal betul mereka. Nabi Yusuf bilang, kalian semua dari mana? Kami dari negeri Kanaan. Kananiin, kami adalah dari orang-orang Kananiin. Apakah kalian ini mata-mata? Tidak. Kami adalah putra dari Nabiullah Ya'qub. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menanyakan, masih ada saudara kalian? Saudara kami yang satu sudah wafat, namanya Yusuf. Padahal ini Nabi Yusuf. Ada lagi adikmu, ada lagi Benyamin namanya. Nanti kalau datang lagi ke Mesir mesti bawa Benyamin. Kalau tidak bawa Benyamin, kami tidak kasih ini. Akhirnya mereka barter dengan barang. Dikasihlah gandum-gandum itu, kemudian mereka bawa. Ternyata secara diam-diam Nabi Yusuf, harta mereka yang mereka bayar untuk beli gandum itu dengan barang-barang untuk barter dimasukin ke dalam karungnya. Jadi begitu mereka kembali, mereka lihat bahwa bayaran mereka tidak diterima oleh orang mulia di Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Ya salam. Singkat kisah, begitu mereka sampai ke tempat ayahnya, ayah, di sana pemimpin Mesir baik sama kita. Begitu kami menyebut kami putra-putramu ayah, dan dia berkirim salam kepadamu ayah. Dan kami disuruh kembali, kalau mau dapat lagi mesti bawa Benyamin. Kata ayahnya, enggak bisa. Dulu
ku amanati kalian bawa Yusuf, kalian hilangkan. Sekarang putra kesayanganku paling ku sayang ini Benyamin, mau kalian hilangkan lagi. Wa innalahu lahafidun, ayah kami akan jaga ayah. Ayahnya tidak lagi menitipkan kepada mereka. Tapi di saat itu Nabi Yakub berdoa kepada Allah. Ucapin setelah saya. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Itu seingat saya ada di ayat 64 surat Yusuf. Itu doa yang bagus buat menjaga diri. Doa yang bagus buat menjaga siapapun. Allah sebaik-baik penjaga dan Allah Maha kasih sayang di antara mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. Singkat kisah datang dengan Benyamin. Yang berikutnya datang dengan Benyamin. Tapi apa? Pada saat itu Benyamin ditahan oleh Nabi Yusuf. Dianggapnya mencuri barang milik Nabi Yusuf. Padahal pura-pura aja supaya bisa ketahan di Mesir. Mereka balik. Kemudian setelah mereka balik, mereka ketemu ayahnya. Kata ayahnya, tuh kan kalian hilangkan lagi Benyamin. Ada doa Nabi Yakub yang sangat indah dan meneteskan air mata. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku hanya memohon atas kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah, dan aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Akhirnya Nabi Yakub menyuruh mereka kembali, dan ternyata di saat mereka kembali, mereka berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf dan ada adiknya di sampingnya yaitu Benyamin. Ya salam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka katakan, qalu innaka la anta Yusuf? Apakah kamu ini Yusuf? Mereka baru tahu. Apakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf. Saya Yusuf. Wa hadha akhi, ini saudaraku Benyamin. Qad manallahu alaina, Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Catat, barang siapa yang takwa kepada Allah, yang sabar. Takwa kepada Allah dan sabar. Innahu may yattaqi wa yasbir. Orang yang takwa kepada Allah dan orang yang sabar, itulah orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah, akhirnya mereka bilang, qalu tallahi laqad atharakallah alaina wa in kunna la khatiin. Memang Allah memberikan kelebihan kepadamu wahai Yusuf, walaupun kami banyak salah. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan buat kalian saudara-saudaraku, nggak ada dendamnya nih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dialah Allah yang maha kasih sayang. Dan akhirnya Nabi Yusuf mengembalikan mereka untuk mengajak ayah mereka Nabi Yakub kembali ke Mesir. Datang ke Mesir. Kini Nabi Yakub datang ke Mesir. Yang sebelumnya Nabi Yakub terkena penyakit buta. Diberikan gamis kecilnya Nabi Yusuf. Diletakkan di matanya, dengan izin Allah sembuh. Begitu singkat kisah, Anda bisa bayangkan 40 tahun Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf tak berjumpa. 40 tahun entah di mana tidak saling mengetahui. Begitu berjumpa Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ada pertanyaan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Ini yang jarang diceritakan, dengarkan baik-baik. Assalam. Wahai ayahanda, kenapa engkau meneteskan air matamu berpisah denganku sampai kedua matamu hilang pandangannya? Wahai Yusuf, dijawab oleh Nabi Yakub, wahai Yusuf, aku bukan menangisi akan kehilanganmu Yusuf. Yang kutangisi adalah kekhawatiranku, takut berubah akidahmu sehingga kita tidak berjumpa selamanya di yaumul qiyamah. Jadi ketahuilah, hadirin dan hadirat sekalian, jadi orang tua contohlah Nabi Yakub yang perhatian akan akidah putra-putrinya agar kita bersama di dunia, bersama di akhirat. Kemudian perjumpaan itu mendatangkan rahmat dari Allah, turun hujan ke negeri Mesir. Ya salam, ya salam. Masih banyak kisah dan manfaat dari kisah Nabi Yusuf, maka bacalah dan pelajarilah. Ya salam. Masya Allah. Jadi baca surat Nabi Yusuf bukan hanya karena ingin anaknya ganteng atau cantik ya? Naam. Juga ingin tapi anaknya karena menjadi anak yang kuat, sifat, bersifat baik. Tadi jadi orang bertakwa dan Masya sabar. Allah. Tapi ngomong-ngomong,
sedikit ya, teman produser ya. Nabi Yusuf tuh akhirnya menikah nggak sih sama Siti Zulaikha, Syekh? Nah, itu tentang Zulaikha. Aha. Itu kalau di ayat Quran secara teks ayat tidak dijelaskan. Tapi saya baca di tafsir Al-Jalalain di ayat 56, tafsir ayat 56 surat Yusuf diterangkan setelah Azizul Mesir yang dulu majikannya Nabi Yusuf. Kitfir diberhentikan sama raja, diangkat Yusuf. Kemudian nggak lama Kitfir meninggal. Zulaikha jadi janda. Nah kemudian Zulaikha bertaubat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, akhirnya nikah dengan Nabi Yusuf, ya salam. Tapi di tafsir itu dijelaskan. Tapi tidak detail diceritakan dalam Al-Quran ya? Ya, secara teks ayatnya tidak dijelaskan. Karena itu bikin kita penasaran, betul nggak Bu, Pak? Penasaran, akhirnya nikah nggak sih? Bisawab. Baik, terima kasih Syekh Fikri Thorik dan teman-teman yang, kok teman-teman sih, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setidaknya 6 hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Syekh Fikri Thorik terkait dengan kisah dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, bahwa ternyata keikhlasan Nabi Yusuf luar biasa. Kemudian orang dekat dengan Allah pasti akan mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan karena dia pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian senantiasa menjaga kehormatan dirinya, tidak mudah. Tadi dari kisah bahwa dia tidak mau dikasihani oleh raja, tapi dia ingin bebas benar-benar murni karena kebenaran. Jadi tidak jual murah ya. Kemudian beliau adalah orang yang berilmu, pemaaf yang luar biasa, dan senantiasa Nabi Yakub menjaga akidah anaknya. Masya Allah, pelajaran yang luar biasa, kisah yang sangat indah dari surat Yusuf. Yes, salam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, usai sudah segmen kisah Nabi dan Rasul untuk hari ini, dan kita akan bertemu di segmen berikutnya besok insya Allah. Dan saat ini saya sudah bertemu dengan rekan saya, Citra Anggia. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqbal Faiz, Masya Allah ya. Kalau kita dengar tadi semua isi pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan oleh guru-guru kita, barakallah untuk guru-guru kita. Semoga tidak hanya masuk pada pendengaran saja, tapi juga masuk pada hati ya. Supaya sesuai dengan tema kita juga, ikhlas dan juga amalan hati kita selama menjalani ibadah puasa ini juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini udah hari ke-15 bulan Ramadan ini, pemirsa, pastinya semua berlomba-lomba untuk mencari pahala yang banyak sekali. Dan saya Citra Anggia juga masih memberikan informasi untuk Anda mengenai Luwak White Coffee. Apalagi saya lagi ada di booth dari Luwak White Coffee. Karena saya lagi bingung juga nih pemirsa. Saya pengen bikin puding rasa kopi tapi agak bingung gitu ya. Kira-kira varian apa yang cocok? Ada pengunjung, siapa tahu nih pengunjung hari ini bisa memberikan inspirasi pada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh manis banget senyumnya ya. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Mbak Epa. Oh Mbak Epa. Iya. Mbak Epa, aku tuh Iya. lagi bingung ya. Aku lagi bingung mau bikin puding rasa kopi. Mungkin Mbak Epa salah satu pelanggan dari Luwak White Coffee lebih tahu nih. Yang cocok apa ya kira-kira? Kalau Tahu nggak sih? Epa secara pribadi itu emang pecinta luwak kopi. Tuh kan, Jadi, nggak salah. tapi Epa yang paling favorit itu Epa lebih suka yang ini. Oh. Karena ini ready to drinks. Dimana kalau kita dalam perjalanan, itu kan mudah dan praktis tanpa diseduh. Benar banget. Nah, ini boleh dicoba. Oh ini aku coba tapi nanti ya kalau berbuka Iya. ya. Oh mungkin ini bisa ya, bisa ditemenin juga sama puding ya. Iya bener, itu bisa pakai cookies. Oh ini cookies, ini dia nih rasanya cookie and creamy pasti ya. Kalau yang lainnya untuk tambahan puding apa? Oh, di sini ada yang baru nih, ada yang rasa mocha yang Epa pegang, iya. ada yang rasa vanilla dan ada yang karamel. Wih itu. Iya. Oh, Di jadi sini mbaknya bisa memilih ada 3 rasa yang bisa untuk campuran dari puding sendiri. Oh ya, ada karamel, ada French vanilla, ada juga apa nih mocha rose. Yes. Oke, kalau gitu akan saya coba lagi ya. Ada Iya. lagi nggak yang jadi keutamaan dari Luwak White Coffee? Tentunya Luwak White Coffee ini bersertifikat halal dari MUI. Yang pastinya itu penting banget ya. Yes. Oke, terima kasih Iya. ya Mbak Epa atas sarannya dan juga ini info untuk pemirsa di rumah. Iya. Oke, baiklah pemirsa, Anda bisa mencobanya di rumah untuk berbuka puasa ini dan pastikan juga karena hanya Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum dan pastinya halal.